Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Bantana Doang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang merupakan sumber dari segala dosa, hindarilah dan hati-hatilah terhadap tiga hal tersebut. Yang pertama, hati-hatilah terhadap keangkuhan, karena keangkuhan yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Yang kedua, hati-hatilah terhadap sifat tamak, karena sifat tamak yang membuat Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan yang kita kenal di dalam istilah Al-Quran syajaratul khuld, pohon kekekalan. Yang ketiga, kata Nabi, hati-hatilah terhadap sifat hasad atau iri hati, karena anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, satu di antaranya membunuh saudaranya karena sifat iri hati yang dimilikinya. Pemirsa yang berbahagia, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ketiga hal ini supaya bisa dihindari oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, takabur atau keangkuhan. Kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, maka semua malaikat
disuruh bersujud, menghormati Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak mau atau enggan bersujud. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan iblis membangkang, tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam alaihissalam? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa penyebab iblis tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Adam alaihissalam, ini diabadikan oleh Al-Quran dengan kalimat ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, mengapa aku harus sujud kepada Adam? Ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ucapan iblis ini menunjukkan bahwa ada sifat takabur yang dimiliki oleh iblis. Siapakah iblis ini sebenarnya? Iblis, kalau dari asal kejadiannya menurut yang diinformasikan pada Quran, iblis diciptakan dari api. Berarti dia termasuk golongan jin. Tetapi dari riwayat kita mengetahui bahwa iblis ini adalah salah satu makhluk Allah yang sebelum Adam alaihissalam diciptakan, dia termasuk makhluk yang sangat rajin beribadah. Menurut riwayat bahwa iblis ini dia sudah beribadah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Bahkan karena ibadahnya yang begitu banyak, sehingga dia diberi gelar Azazil, yaitu ketua para malaikat. Pamate hebatna ibadah si iblis ini sehingga mendapat julukan Azazil. Dia adalah ketua para malaikat. Tetapi sifat takabur, sifat keangkuhan, sikap nula anggap injil lakuanat ke pore ke hebat ada dalam diri si iblis.
Di dalam Al-Quran, lakwaja aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Bukan minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Pemirsa yang berbahagia, mengapa iblis mengakui bahwa dirinya lebih baik daripada Adam? Kalau kita mengambil perbandingan dari asal penciptaan, iblis ini diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis bahwa api lebih mulia daripada tanah. Tetapi kalau kita bisa berpikir dan melihat kenyataan, apakah benar apa yang diklaim oleh si iblis ini? Lakuanjo bajikangan nake naik Adam, nake ripak jari bakturi api, sedangkan Adam ripak jari bakturi tanah. Api lak birani bakangi bakturi tanah menurut iblis. Kita lihat sifat masing-masing kedua makhluk Allah ini. Api sifatnya membakar, sedangkan tanah sifatnya membangun. Api sifatnya berkobar, mudah diombang-ambingkan oleh angin. Ampere angin, maka pasti angin ninjo lapinapi. Api senantiasa mengikuti ke arah mana angin tersebut bertiup atau berhembus. Ampat kokoni bagi lesek na ampahat tu pas susul, ampahat tu barang i nantamu riakmu angin bara, maka tu kokoni biasa na susului itu mereka membakar lahan berlawanan dengan arah angin. Ampa angin bara, maka biasanya natunui atau susului lapa batu di timur. Apa angin timur, maka biasanya nasusului dari arah barat supaya gelek leleng. Api sifatnya berkobar, mudah diombang-ambingkan oleh angin, tetapi tanah memiliki sifat yang mantap, tidak mudah atau tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin. Api juga ketika kecil masih menjadi sahabat, masih menjadi kawan. Ampa kiri-kiri juga api ini mudah kita kendalikan. Tetapi apa bakamu nagele mukul kendalikan, maka api ini menjadi lawan bagi kita.
Yang selanjutnya, bahwa api ini ketika kita bicara tentang keindahan, geleminan riise rikoa wapini apanna balwa, tidak indah sama sekali. Tetapi ketika kita berbicara tentang tanah, maka keindahan di tanah atau pada alam sekitar kita ini batu di tanah. Banyak sungai-sungai yang indah, enjoy di tanah sih. Api juga kalau kita lihat dari segi manfaat, api hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak dibutuhkan oleh binatang sama sekali. Binatang ini geleji para luapi, malam-malam api. Di teja tahun ini pada sana kiri api, tetapi itu pun ketika kita butuh ampun mungkin biasa pemula. Ketika kebutuhan kita telah selesai, injari gunung muste. Lain halnya dengan kebutuhan kita terhadap tanah. Tanah dibutuhkan oleh binatang, terlebih-lebih manusia. Semua bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia binatang itu berasal dari tanah. Di dalam tanah banyak sekali manfaat. Ketika kita gali, itu akan semakin banyak yang kita temukan. Perbandingan ini membuat kita bisa berpikir bahwa apa yang menurut iblis bahwa api lebih mulia daripada tanah itu sama sekali bertentangan dengan kenyataan, tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Karena ternyata justru tanah yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan api. Tanah lebih banyak manfaatnya dibandingkan api. Meskipun api juga sangat kita butuhkan. Pemirsa yang berbahagia, sifat takabur, sifat angkuh ini nulakuan joja iblis nak ke bajikan baturi Adam, ini hendaklah kita hilangkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita memiliki potensi itu. Rek ngase peluang tak untuk bersifat takabur. Mungkin karena pengaruh keilmuan kita, ataukah pengaruh harta kita, ataukah faktor dari wajah kita, ataukah hal-hal yang lain yang membuat biasa sifat takabur atau keangkuhan ini muncul di dalam diri kita. Kalau kita menyadarinya,
kita tahu diri, istilah tasawufnya, menyadari siapa diri kita sebenarnya, maka sifat takabur ini akan mudah kita hilangkan, tentunya dibarengi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang rendah orang lain atau menganggap diri kita yang hebat, yang baik, yang suci, itu adalah sifat takabur yang sering muncul dalam jiwa kita. Kita tentunya berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sifat takabur ini yang menjadi ciri khas sifat daripada iblis tidak lanyai lapilakan ki kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat tamak, lobak atau diste kotonimae ngoa. Hati-hatilah terhadap sifat tamak ini, kata Nabi, karena sifat tamak ini yang menjadikan Adam memakan buah daripada pohon kekekalan tersebut. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya sering kita baca, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ditempatkan di surga, maka Allah berfirman kepada keduanya, makanlah semua apa yang ada di surga ini kecuali satu, jangan mendekati pohon tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah sudah berpesan kepada Nabi Adam dan istrinya, silahkan Anda atau kalian berdua menikmati semua apa yang telah disiapkan oleh Allah di surga ini, dengan satu syarat, jangan coba-coba mendekati pohon kekekalan tersebut. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa iblis berhasil menggoda Adam dan istrinya untuk mendekati, bahkan memakan buah khuldi tersebut. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita berpikir ampalari pikir-pikiran ini, maka apa yang menyebabkan Adam dan istrinya makan buah khuldi itu, ini mencerminkan bahwa salah satu sifat kita manusia ini ada potensi kita untuk tamak atau nguat, loba, ingin menguasai segala sesuatu. Di dalam surga nula sadia ngasih juga makaring Allah Ta'ala. Perbandingannya, kalau semuanya sudah disiapkan oleh Allah, lapak biang ngasih juga ilakan la nikmati apa yang ada di surga, nan murah sereni arak juga bila Allah. Padahal Allah sudah jelas melarang hal itu. Kita, anak cucu Adam, harus kita sadari bahwa kita memiliki potensi untuk bersifat tamak.
rek ngase potensita untuk langoa. Salah satu contoh bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sekian rezekinya di muka bumi ini, injil nula bawa manjaki. Ini yang halal dan ini yang haram. Ini nukule lari kandre, ini nukule kule lari kandre. Perbandingan yang halal dengan yang haram, kalau kita lihat nusana lohena nula halalan minjo kareng Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa lohena. Tetapi di tahun niki karena sifat muah injo manuk nasa muharamna nugere dapat kulean karena Allah Subhanahu wa ta'ala, injo dikandai juga Pak. Padahal justru yang halal itu banyak. Malah terkadang ada orang yang kita dengar biasa lakwa jua koni Anda mulakan halal nuharan nasukar juga berupa. Pernyataan ini tidak boleh keluar dari orang yang beriman. Ampa itu tanpa kimaramari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapan bahwa yang haram saja susah, apalagi yang halal, itu tidak bisa keluar dari mulut kita. Apa sebabnya? Karena yang halal sedemikian banyaknya. Diteja untuk akboja, diteja malas akboja. Baru seolah-olah kita melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut untuk mencari yang halal, sehingga keluar ucapan mana nu haram sukar juai, apalagi nu halal. Ini salah satu contoh betapa sifat kita manusia cenderung dikuasai oleh ketamakan. Lohe nu halala, tetapi nu haram injo biasa ada juga pilih alle atau dikanda. Pemirsa yang berbahagia, sifat ketiga yang disuruh oleh Nabi kepada kita untuk dihindari adalah sifat hasad atau iri hati, dengki. Habil dan Qabil, ini keduanya putra Nabi Adam alaihissalam. Qabil membunuh Habil karena dia iri hati kurban Habil diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi ini itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil, dan ini penyebabnya adalah karena sifat hasad, sifat iri hati yang ada dalam diri Qabil. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi diri kita dari sifat hasad tersebut, dan kita senantiasa dianjurkan untuk sering membaca surah Al-Falaq yang salah satu ayatnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sifat iri hati, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada pada orang lain. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah ceramah Ramadan kita pada malam hari ini. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.